Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 23. Oke lah, gak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong kali ini telah benar-benar memasuki lautan energi Yimo. Dan dia dilindungi oleh kekuatan dari batu simbol petir dan juga batu simbol yang melahap. Energi Yimo di tempat ini dalam sekejap saja terkikis setelah bersentuhan dengan perisai batu simbol milik Lindong. Di dalam pelindung cahaya itu, Lindong dengan lembut menutup matanya, yang kemudian dia menggunakan energi mentalnya untuk memindai seluruh tempat ini supaya Lindong bisa merasakan keberadaan dari guru kegelapan di dalam lautan energi Yimo. Namun penyelidikan ini tidak membuahkan hasil sedikit pun. Lautan energi Yimo ini sangat luas. Selain itu, energi Yimo yang ada di tempat ini telah menciptakan sebuah penghalang yang membuat energi mental milik Lindong terasa tidak bisa digunakan secara maksimal. Bukan sesuatu yang mudah bagi Lindong untuk bisa menemukan guru kegelapan yang tersembunyi di dalam lautan energi Yimo. Namun tiba-tiba saja yang di dalam tubuh Lindong kali ini mulai mengatakan, "Kau pada saat ini belum mencapai penjara penekan iblis. Dan lautan energi Yimo yang ada di tempat ini hanyalah sesuatu yang telah merembes keluar dari dalam penjara penekan iblis itu. Dirimu harus terlebih dahulu menembus lautan energi Yimo ini, yang kemudian mencapai penjara penekan iblis. Setelah itu, barulah kamu bisa mencari guru kegelapan." Mendengar ucapan dari Yan Lindong terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatupkan gigi. Dan pada saat ini, Lindong berenang secepat mungkin menuju dasar dari lautan energi Yimo. Ketika Lindong berenang semakin ke bawah, dia bisa merasakan bahwa energi Yimo yang ada di tempat ini menjadi semakin padat saja. Sementara itu, rasa dingin dan juga gelap benar-benar menyelimuti seluruh lautan ini. Sampai-sampai hal itu membuat hati dari Lindong merasa sedikit ketakutan. Namun untungnya, dia memiliki perlindungan dari dua batu simbol leluhur. Jika tidak, maka energi Yimo yang ada di lautan ini pasti sudah merusak pikiran Lindong. Perjalanan ini sendiri telah memakan waktu kurang lebih setengah jam. Sebelum akhirnya tatapan mata Lindong menjadi sangat serius. Lalu dia mengatakan, "Sepertinya kita akan segera menembus lautan energi Yimo ini." Karena Lindong bisa merasakan bahwa dirinya akan segera mencapai dasar dari lautan energi Yimo. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun segera mengatakan, "Benar, tapi kau harus berhati-hati. Penjara penekan iblis itu bukanlah tempat biasa. Dan di sana benar-benar banyak energi Yimo yang sangat menakutkan." Hal ini dikatakan oleh Yan dengan nada suara yang cukup serius, sampai-sampai membuat hati dari Lindong sedikit menegang. Karena ternyata Yan sendiri juga sangat waspada terhadap penjara penekan iblis yang terkenal legendaris. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong melihat tajam pada lautan energi Yimo yang telah bergejolak di depan sana. Lindong pun kali ini mengatakan, "Kita akan segera keluar." Setelah mengatakan hal ini, Lindong benar-benar keluar dari lautan energi Yimo yang sangat padat dan kental. Setelah tubuhnya meninggalkan lautan ini, pandangan awal dari Lindong terlihat cukup kabur. Detik berikutnya, hal itu menjadi semakin jelas. Dan kali ini, lautan energi Yimo telah benar-benar menghilang dari pandangan Lindong. Tatapan mata dari Lindong melihat ke arah bawah sebelum akhirnya sebuah keterkejutan muncul di raut wajah dari Lindong. Yang sebenarnya di dasar lautan energi Yimo itu ada sebuah tempat yang memiliki penghalang cahaya tidak berujung dan ada simbol-simbol gelap kini telah terlintas di atasnya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, maka mereka akan menemukan bahwa simbol-simbol itu sebenarnya mirip dengan simbol-simbol yang ada di batu simbol kegelapan. Dan faktanya, penghalang cahaya ini merupakan formasi yang sangat besar. Namun sayangnya, formasi ini memiliki beberapa retakan di atasnya. Hal itulah yang sebenarnya membuat energi Yimo terus merembes keluar dari dalam penjara penekan iblis. Dan kemudian hal itu membentuk lautan energi Yimo di atas tempat ini. Lindong kali ini telah melihat lebih jauh
ke dalam formasi yang ada di tempat ini. Yang sebenarnya di dalam formasi itu sendiri ada banyak menara yang berwarna hitam, dan hal itu dikelilingi oleh rantai-rantai hitam yang besar yang saling terjalin di antara setiap menara hitam. Rantai-rantai ini saling memanjang dan menghubungkan satu sama lain. Bahkan permukaan dari rantai sebenarnya juga telah dilindungi oleh simbol-simbol kuno. Hal ini memancarkan riak energi yang sangat kuat dan juga cukup menakutkan. Energi Yimo yang tidak berujung kini telah gila-gilaan merembes keluar dari dalam menara itu. Namun mereka akan segera diserap oleh rantai hitam setiap kali mencoba melarikan diri. Dan setelahnya, simbol-simbol kuno akan segera muncul dan kemudian memurnikan energi Yimo. Lindong yang melihat hal itu, dia cukup terkejut lalu mengatakan, apakah sebenarnya itu adalah penjara penekan iblis? Karena setiap menara hitam yang ada di tempat ini ukurannya mencapai puluhan ribu kaki. Di hadapan menara itu sendiri, Lindong tampak sangat kecil. Apalagi yang paling menakutkan adalah jumlah menara ini benar-benar banyak. Hal itu tidak memungkinkan Lindong untuk menghitung berapa jumlah sebenarnya. Tanpa sadar, Lindong kemudian mengatakan, di tempat ini benar-benar ada banyak Yimo yang telah tersegel oleh menara hitam. Dengan banyaknya menara hitam yang ada di tempat ini, maka sebenarnya berapa jumlah Yimo-Yimo yang telah disegel di sini? Pada saat Yan mendengar ucapan Lindong itu, dia kemudian mengatakan, sekarang kau tahu kan betapa menakutkannya perang dunia kuno saat itu? Mendengar ucapan Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tidak heran jika pada saat itu semua makhluk yang ada di bumi ini bersatu, tidak memandang ras apapun, dan mereka telah bersama-sama menghadapi para Yimo-Yimo yang telah melakukan invasi pada dunia ini. Lindong sebenarnya memiliki ketakutan di dalam hatinya. Dia kali ini berkata, apa yang akan terjadi pada dunia ini jika perang dunia besar lainnya seperti yang terjadi di zaman kuno kali ini terjadi lagi? Apakah kita semua akan bisa memblokir invasi dari suku Yimo yang menakutkan? Yan yang bisa mendengar ucapan dari Lindong, dia kemudian menjawabnya, itu sangat mungkin jika leluhur simbol yang kedua telah muncul di dunia ini. Mendengar nama leluhur simbol yang kedua, Lindong hanya bisa tersenyum pahit karena ini bukan sebuah masalah yang sepele. Namun tiba-tiba saja Lindong menghela nafas dengan pelan. Segera setelah itu dia mengatakan, sudahlah, kita harus segera mencari guru kegelapan terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong bergerak secara hati-hati dan dia mendekati penghalang cahaya yang ada di tempat ini. Lindong bisa mendeteksi sebuah riak energi yang sangat menakutkan terpancar jelas dari penghalang cahaya ini. Karena Lindong tidak berani masuk secara sembarangan, dia akhirnya bertanya pada Yan, bagaimana caranya kita masuk? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, kau pada saat ini memiliki kekuatan dari batu simbol leluhur, dan kau akan dengan mudah memasuki penghalang cahaya ini. Jika hal itu dilakukan oleh orang lain, termasuk Yuan Qian, akan merasa kesulitan melakukannya. Lindong segera menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Yan. Namun Lindong masih memiliki kehati-hatian di dalam hatinya. Dia kali ini mencoba mengulurkan tangannya dan menyentuh lembut penghalang cahaya itu. Pada akhirnya, penghalang cahaya membentuk sebuah riak. Dan kali ini, tangan dari Lindong benar-benar bisa menembus penghalang cahaya dengan sangat mudah. Melihat adegan ini, Lindong hanya bisa menghela nafas dengan lega. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan memasuki penghalang cahaya. Setelah Lindong benar-benar memasuki penghalang cahaya ini, dia bisa melihat bahwa penjara penekan iblis bukanlah sebuah tempat yang tenang. Di tempat itu sendiri ada lolongan-lolongan tajam dan juga banyak energi mengerikan telah dipancarkan. Bahkan lolongan-lolongan ini memiliki beberapa sifat yang mengikis kesadaran seseorang. Namun untungnya, Lindong memiliki dua batu simbol yang telah melindungi dirinya beserta dengan batu leluhur. Maka dari itu, Lindong tidak perlu takut untuk menghadapi lolongan dari para Yimo yang ada di tempat ini. Lindong segera melesat ke arah depan dengan hati-hati dan dia melewati penjara penekan iblis sambil mengatakan, beberapa rantai tampaknya telah terkena korosi. Karena sekarang Lindong bisa melihat dengan jelas
ada sebuah erosi yang cukup besar pada rantai-rantai raksasa yang terjalin di tempat ini yang mengikat menara hitam raksasa. Simbol-simbol kuno yang menutupi menara ini kelihatan meredup akibat erosi dari energi Yimo. Hal itulah yang sebenarnya membuat energi Yimo yang ada di tempat ini bisa melarikan diri, kemudian menyelinap melalui celah-celah yang telah terbentuk di penghalang cahaya. Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian mengatakan, penjara penekan iblis ini telah ada selama bertahun-tahun. Selain itu, Yuan Qian telah merusak keseimbangan energi yang ada di tempat ini ketika dia mencoba masuk ke tahap reinkarnasi. Oleh karena itu, aura Yimo yang ada di tempat ini bisa merembes keluar. Lindong menganggukkan kepalanya. Dia segera menambah kecepatan untuk bisa menemukan guru kegelapan. Lindong benar-benar menyusuri seluruh penjara penekan iblis, dan dia baru menyadari bahwa sebenarnya tempat ini adalah tempat yang sangat luas. Setelah terbang selama setengah jam, Lindong masih belum bisa mencapai ujung dari penjara penekan iblis. Namun detik berikutnya, tiba-tiba saja Lindong mengerutkan kening, dan dia kali ini menguatkan pikirannya. Sebuah suara yang tidak biasa telah ditransmisikan ke dalam telinga Lindong. Dia pun segera menoleh sebelum akhirnya pupil mata dari Lindong menjadi menyusut, karena Lindong bisa melihat bahwa beberapa rantai yang ada di tempat ini tiba-tiba pecah. Suara tabrakan dari rantai satu sama lain telah bergema di dalam penjara penekan iblis ini dengan cara yang cukup memekakkan telinga. Lindong yang bisa melihat salah satu rantai telah terputus. Hal ini membuatnya cukup ketakutan. Yang kemudian Lindong pun berteriak, sebenarnya rantai penyegelnya telah putus. Setelah mengatakan hal ini, Lindong buru-buru kabur dan dia melesat ke arah depan dengan sangat cepat. Detik berikutnya, seekor binatang buas telah mengeluarkan suara raungan yang sangat menakutkan dari arah belakang Lindong ketika rantai itu terputus. Dan kabut hitam yang sangat mengerikan kini telah berubah menjadi ular sanca hitam dengan ukuran 10.000 kaki yang kemudian mengejar Lindong. Ketika Lindong bisa merasakan riak energi jahat di belakangnya, ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi cukup ketakutan, karena ular sanca itu adalah sesuatu yang telah dibentuk menggunakan energi Yimo yang ada di tempat ini. Hal ini adalah sesuatu yang benar-benar kuat dan juga cukup menakutkan. Lindong yang ketakutan, dirinya kali ini buru-buru menambah kecepatan untuk kabur. Namun sebenarnya ular hitam dari energi Yimo itu juga tidak tinggal diam. Binatang itu dengan kejam menambah kecepatan dan tidak akan pernah membiarkan Lindong lolos dari tempat ini. Namun tampaknya binatang Yimo itu sangat ketakutan dengan rantai-rantai hitam yang ada di penjara penekan iblis. Dia tidak berani untuk berjalan lurus dan harus membuat jalan memutar untuk menghindari rantai besar yang ada di tempat ini. Dan hal ini memungkinkan Lindong untuk bisa menjaga jarak dari ular hitam itu. Namun Lindong tidak merasa senang dengan hal ini. Yang sebenarnya Lindong bisa merasakan banyak kesadaran yang cukup kacau dari ular hitam itu. Dan kali ini kesadaran satu sama lain telah saling memakan, hingga pada akhirnya kesadaran yang paling kuatlah yang telah menguasai ular hitam ini. Hingga pada akhirnya kesadaran dari ular hitam benar-benar hanya menjadi satu kesadaran saja. Sambil terus mengejar Lindong, ular hitam ini langsung berteriak, manusia sialan, batu simbol leluhur sialan. Dalam sekejap saja, tatapan mata ular hitam itu telah berubah menjadi merah darah ketika dia menambah kecepatan untuk mengejar Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya ular hitam itu telah mencapai jarak yang sangat dekat dengan Lindong. Hal ini membuat Lindong benar-benar sangat terkejut. Detik berikutnya, Yan di dalam tubuh Lindong segera berteriak, Lindong, pergi ke arah kiri, aku bisa merasakan keberadaan dari guru kegelapan. Mendengar teriakan dari Yan, Lindong merasa cukup bersukacita dan tubuhnya kini segera berbelok ke kiri, lalu dia melesat dengan sangat cepat. Yan yang ada di dalam tubuh Lindong sebenarnya juga cukup panik, yang kemudian dia pun mengatakan, Lindong, tambah kecepatan.
Mendengar teriakan Yan itu, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya, dan dia kini telah melepaskan kecepatan hingga batas maksimal. Meskipun demikian, Lindong masih bisa merasakan aura jahat semakin mendekat dengan tubuhnya. Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat serius ketika dirinya bisa merasakan hal ini, yang kemudian tubuh dari Lindong berbalik. Dia pun melemparkan pukulan yang telah dibuat menggunakan 100 tato naga hijau. Kali ini, tinjuan dari Lindong benar-benar menabrak ular hitam itu dengan sangat kuat, dan akhirnya dar! Suara yang keras pun bergema di tempat ini. Namun sebenarnya ular hitam tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Sebaliknya, tatapan matanya berubah menjadi lebih merah dan menunjukkan sebuah kengerian. Ketika melihat hal ini, Lindong hanya bisa mengutuk dengan marah di dalam hati. Sialan, tinjuanku tidak berguna. Dan Lindong langsung menyerah untuk melakukan pertarungan dengan ular itu. Sebaliknya tubuh dari Lindong sendiri segera bergegas melesat ke arah depan dengan sangat cepat. Beberapa menit kemudian, pupil mata dari Lindong tiba-tiba saja mengeras pada saat dia bisa melihat sebuah tempat yang terdalam dari penjara penekan iblis ini. Di tempat itu, ada banyak rantai hitam yang tidak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya berkumpul ke arah tengah. Dan rantai-rantai hitam kuno itu pada saat ini langsung terjalin pada sebuah tahta berwarna hitam. Di atas tahta itu sendiri ada sosok wanita yang telah duduk. Dia tidak bergerak dan seolah-olah hal ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Meskipun sosok wanita ini tidak bergerak, namun dia masih memancarkan sebuah riak energi yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat langit-langit yang ada di tempat ini segera bergetar, karena sebenarnya itu adalah guru kegelapan. Siapa lagi orang yang memiliki kekuatan mengerikan dan mampu menekan energi Yimo yang ada di tempat ini selain guru kegelapan yang telah disebutkan oleh Yan sebelumnya? Tatapan mata Lindong terlihat cukup senang. Lalu dia mengatakan, "Aku akhirnya berhasil menemukannya." Namun pada saat ini, Yan pun segera berteriak, "Lindong, hati-hatilah!" Setelah mendengar ucapan dari Yan, tubuh dari Lindong tiba-tiba saja berhenti. Segera setelah itu dia melihat pada rantai-rantai kuno hitam kini telah melesat keluar dari tahta itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya rantai-rantai hitam dalam sekejap saja kini telah muncul di hadapan Lindong, yang kemudian bersiul melewati telinganya. Hal ini disertai dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan tidak terlukis, yang kemudian langsung menabrak ular hitam yang berada di belakang Lindong. Setelah ular hitam itu terkena serangan dari rantai, kini sang ular mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan, sementara sosok manusia yang telah duduk di atas tahta itu kini telah membuka matanya. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini berubah menjadi sangat dingin, dan hal itu diselimuti oleh kegelapan yang pekat. Sementara tekanan energi yang sangat menakutkan juga langsung tersebar dalam sekejap saja. Setelahnya, sosok itu pun segera berkata, "Siapa kau? Beraninya kau mengganggu tidurku?" Di dalam kegelapan dan juga kesunyian penjara penekan iblis ini, Lindong telah menyaksikan sosok wanita yang ramping secara perlahan membuka matanya. Dalam sekejap saja, tatapan matanya berubah menjadi sedingin es, dan ekspresinya juga terlihat sangat serius. Pada saat ini, Lindong bisa dengan jelas merasakan sebuah aura yang sangat menakutkan dan juga tidak terlukiskan menyebar dari sosok wanita yang duduk di atas tahta hitam. Auranya dengan cepat menutupi seluruh penjara penekan iblis, dan menara kegelapan yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini juga langsung mengeluarkan suara dengungan. Raungan-raungan yang awalnya telah terdengar di dalam menara-menara itu terasa cukup bergetar, disertai dengan sebuah ketakutan, karena dia adalah guru kegelapan dan aura di dalam tubuhnya masih sangat mengesankan. Bahkan setelah dirinya ada di tempat ini selama puluhan ribu tahun, Yimo-Yimo yang kuat dan juga menakutkan pada saat ini cukup bergidik di hadapan guru kegelapan. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya yang disebut dengan 8 guru besar dari zaman kuno. Lindong kali ini
Sambil melihat wanita itu, dia bergumam, apakah sebenarnya ini adalah aura dari 8 guru yang hebat? Tatapan mata dari Lindong mengandung sebuah emosi yang cukup rumit. Hanya guru kegelapan saja sudah menakutkan seperti ini. Lindong sangat sulit membayangkan bagaimana jadinya ketika dia merasakan aura dari guru es yang telah terbangun. Namun tiba-tiba saja sosok wanita yang duduk di atas tahta melihat pada Lindong dengan tatapan mata yang sangat dingin. Sementara Lindong bisa merasakan sirkulasi energi Yuan di dalam tubuhnya tiba-tiba telah berhenti. Dan kali ini sosok wanita itu kemudian berkata, "Siapa kau?" Lindong pun menangkupkan kedua tangannya. Dia pun segera mengatakan, "Salam tetua." Mendengar kata-kata dari Lindong, guru kegelapan sekali lagi berbicara dengan nada suara yang cukup dingin. "Terlepas dari siapa dirimu, mereka semua yang telah mencoba masuk ke dalam penjara ini akan segera mati." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja beberapa rantai hitam yang besar telah menembus kehampaan. Dan hal ini disertai dengan niat membunuh yang besar telah menembak cepat ke arah Lindong. Hal ini benar-benar membuat Lindong sangat terkejut dan dia ketakutan ketika melihat serangan yang kejam dari guru kegelapan. Melihat serangan ini, Lindong segera melengkungkan dua jarinya. Kilatan cahaya hitam dan juga kilatan cahaya petir kini telah berubah menjadi perisai hitam yang ada di hadapan Lindong. Pada akhirnya, diar! Rantai hitam besar kini tanpa ampun menabrak perisai petir hitam yang telah dibentuk Lindong menggunakan dua batu simbol leluhur. Namun sebenarnya perisai itu masih tidak bisa menahan kekuatan besar dari rantai hitam milik guru kegelapan. Sebelum akhirnya, hanya dalam hitungan detik, perisai milik Lindong kini telah meledak dan rantai hitam besar itu telah muncul di depan dahi Lindong. Namun tiba-tiba saja batu leluhur kini telah muncul dari dalam tubuh Lindong sambil berteriak, "Tunggu dulu!" Dalam sekejap saja, rantai besar itu kini langsung berhenti dan mereka dengan cepat kembali menarik mundur. Segera setelah itu, sosok wanita yang telah duduk di atas tahta kini langsung berdiri. Dengan suara yang cukup kebingungan, dia langsung mengatakan, "Yan!" Tubuh Yan pun segera keluar dari batu leluhur. Dia melihat pada guru kegelapan sambil mengatakan, "Sejak dulu, kamu masih saja memiliki temperamen yang tidak berubah." Lindong pada saat ini segera tersadar dan dia bisa merasakan tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi dingin. Karena sebelumnya, Lindong bisa merasakan ancaman kematian yang besar dari serangan guru kegelapan. Karena guru kegelapan itu benar-benar memiliki niat untuk membunuh Lindong yang dianggap sebagai penyusup. Guru kegelapan melihat pada Yan. Segera setelah itu, dia secara perlahan kembali duduk di atas tahtanya sambil mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya masih hidup." Yan pun hanya bisa tersenyum. Dia segera melirik ke arah Lindong sebelum akhirnya berjalan maju menuju tahta dari guru kegelapan. Dan Lindong pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia juga berjalan mengikuti Yan dari belakang. Setelah Lindong benar-benar cukup dekat dengan tahta itu, akhirnya dia bisa melihat dengan jelas sosok dari guru kegelapan. Dia adalah seorang wanita yang cantik. Matanya terlihat sangat gelap dan sebenarnya kegelapan di dalam matanya itu terasa sangat dalam. Lindong sangat kesulitan untuk bisa membayangkan bahwa aura yang sangat menakutkan dan bisa membuat seluruh penjara penekan iblis ini bergetar sebenarnya terpancar dari dalam tubuh wanita yang tampak lemah ini. Tatapan mata dari guru kegelapan sambil melihat Yan. Dia segera merutkan keningnya lalu berkata, "Apa yang sedang kau lakukan di tempat ini, Yan? Dan siapa bocah itu?" Yan pun segera menjawabnya, dia adalah pemilik batu leluhur saat ini. Guru kegelapan mendengar kata-kata Yan itu cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Pemilik, apa yang sedang kau katakan?" Karena guru kegelapan itu sangat tahu bahwa batu leluhur itu adalah ciptaan terbesar dari leluhur simbol. Oleh karena itu, hanya leluhur simbol yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemilik. Adapun orang lain, jika bisa mendapatkan batu leluhur, tidak bisa dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Karena mereka hanya bisa memiliki batunya saja, namun tidak akan pernah bisa
memiliki kekuatan yang ada di dalamnya. Namun pada saat ini, Yan benar-benar mengatakan bahwa Lindong adalah pemilik dari batu leluhur. Itu sebabnya raut wajah dari guru kegelapan menjadi sangat terkejut. Melihat keterkejutan di raut wajah dari guru kegelapan, Yan pun segera mengatakan, "Sudah bertahun-tahun, aku tidak pernah menemukan seseorang yang memiliki afinitas dengan batu simbol leluhur. Dan bocah ini memiliki afinitas yang sama dengan leluhur simbol sebelumnya. Hal itulah yang telah membuatku memanggil bocah ini sebagai pemilikku yang baru." Mendengar ucapan dari Yan, guru kegelapan pun terlihat sangat terkejut. Dia segera melihat Lindong sambil berkata, "Apa?" Sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Oh, ternyata bocah ini adalah pemilik dari batu simbol yang melahap dan juga batu simbol petir. Ini sebenarnya memang sangat sulit." Guru pelahap pada saat itu telah mencoba mengandalkan batu simbol pelahapnya untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan batu simbol kegelapan milikku. Namun pada akhirnya dia telah gagal. Mendengar ucapan dari guru kegelapan membuat sudut mulut Lindong berkedut. Dia benar-benar terkejut bahwa sebenarnya guru pelahap tidak bisa mengendalikan batu simbol leluhur yang lainnya. Dan selama ini Lindong telah mendengar sebuah rumor, ketika seseorang memiliki batu simbol yang melahap, maka orang itu akan memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan batu simbol yang lainnya. Namun ternyata rumor itu tidak sepenuhnya benar. Dan untungnya Lindong memiliki afinitas dengan batu simbol leluhur. Maka dari itu dia pun pada akhirnya berhasil mengendalikan batu simbol yang lainnya. Tidak lama kemudian tatapan mata dari guru kegelapan melihat pada Yan. Segera setelah itu dia berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Aku harap kamu tidak benar-benar percaya bahwa bocah ini bisa mencapai level dari guru kita hanya karena dirinya memiliki afinitas dengan batu simbol leluhur." Mendengar kata-kata itu, Yan pun segera menjawabnya, "Setelah bertahun-tahun ini, banyak individu yang sangat berbakat yang sebenarnya datang untuk menguasai diriku. Namun melalui penglihatan rahasiaku, aku bisa melihat bahwa bocah ini memiliki afinitas yang sama dengan guru kita." Guru kegelapan itu segera mengatakan, "Apapun afinitasnya, itu tidak terlalu penting, karena guru kita tidak hanya mengandalkan hal seperti itu untuk bisa mencapai levelnya." Yan pun segera mengatakan, "Bagaimana kita akan tahu jika kita tidak mencobanya?" Guru kegelapan segera menundukkan kepalanya. Dengan suara yang tenang dan tegas, dia pun menjawab, "Kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencoba hal lain. Terlebih lagi, sebelum guru kita menyalakan reinkarnasinya, dia telah memberi kita sebuah pilihan terakhir, dan kita akan tetap melakukan yang terbaik untuk bisa membantu adik junior supaya dia bisa mencapai level guru. Karena pada saat itu guru telah mengatakan dialah satu-satunya orang yang memiliki kemungkinan terbesar untuk bisa mencapai levelnya." Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Yan hanya bisa terdiam. Segera setelah itu Yan pun mengatakan, "Tapi bagaimanapun juga masih cukup bagus untuk memiliki pilihan yang lain." Guru kegelapan tidak membalas ucapan dari Yan. Dia segera duduk bersandar pada kursi tahtanya. Segera setelah itu guru kegelapan melihat pada Lindong dan Yan sambil mengatakan, "Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Namun aku masih berharap bahwa kamu akan datang membantu kita di saat yang paling kritis. Aku pada saat ini baru saja terbangun. Oleh karena itu, aku tidak ingin mengekspos diriku sendiri dan keluar dari tempat ini. Jika tidak, maka diriku pasti akan sangat menarik perhatian dari para Yimo itu." Pikiran dari Lindong berangsur-angsur berubah menjadi cukup tenang ketika dia mendengarkan argumen dari guru kegelapan. Sebelum akhirnya Lindong berkata dengan nada suara yang cukup lembut, "Tetua, alasan kita berada di tempat ini bukan untuk berdebat tentang siapa yang bisa mencapai level dari leluhur simbol. Pada saat ini, aura iblis dari penjara penekan iblis sedang merembes keluar, dan itu
sangat membahayakan suku naga yang ada di atas sana. Jika energi Yimo ini tidak segera diatasi, maka posisi dari penjara penekan iblis akan segera terungkap. Guru kegelapan dengan nada suara yang cukup malas, dia menjawab perkataan dari Lindong. Iya, aku sudah tahu dan aku bisa mendeteksinya ketika diriku baru saja terbangun. Orang-orang dari suku naga itu benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan kebocoran energi Yimo yang ada di tempat ini. Apakah monster-monster tua dari suku naga itu tidak mau bertindak? Guru kegelapan, dia tiba-tiba melihat pada Lindong sambil tersenyum. Dirinya pun mengatakan, "Bocah kecil, sebenarnya kamu tidak marah, meskipun aku sebelumnya telah menolakmu dengan cara seperti itu." Mendengar ucapan dari guru kegelapan, raut wajah Lindong masih terlihat cukup tenang sebelum akhirnya dia mengatakan, "Guru kegelapan, kau memang tidak salah, karena afinitas itu adalah sesuatu yang tidak terlalu substansial. Meskipun batu simbol leluhur itu sangat kuat, tapi mereka sebenarnya hanyalah objek eksternal. Jika seseorang bisa mencapai tingkat kekuatan dari leluhur simbol hanya dengan mengandalkan objek eksternal seperti ini, maka selama bertahun-tahun ini pasti akan ada banyak orang yang bisa mencapai tingkat dari leluhur simbol." Mendengar kata-kata dari Lindong, raut wajah dari guru kegelapan berubah menjadi sangat serius. Segera setelah itu, dia melihat Lindong dengan penuh minat. Sesaat kemudian, guru kegelapan melihat pada Yan sambil berkata, "Kata-kata dari bocah ini jauh lebih meyakinkan daripada kata-katamu. Namun jika aku harus memilih dia atau adik junior, maka diriku masih akan tetap memilih adik junior." Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Yan hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, Yan pun kali ini mengatakan, "Sebenarnya bocah ini telah bertemu dengan Guru Es." Mendengar kata-kata ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba saja tersapu keluar dari dalam tubuh guru kegelapan, dan sebuah kegembiraan kini tidak bisa disembunyikan dari raut wajahnya. Guru kegelapan pun melihat Lindong sambil bertanya, apakah sebenarnya adik junior telah berhasil melakukan reinkarnasi? Lindong tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melihat guru kegelapan terlihat cukup senang seperti ini, karena Lindong akan merasakan sakit kepala ketika dia mengingat bahwa Ying Huan Huan sebenarnya adalah reinkarnasi dari Guru Es. Namun guru kegelapan ini tampaknya sangat bersukacita setelah mendengar berita tentang reinkarnasi dari Guru Es. Tiba-tiba saja Yan pun tertawa dengan cara yang cukup aneh. Lalu dia mengatakan, "Hei, Guru Es itu tidak hanya berhasil melakukan reinkarnasi, tapi sebenarnya dia pada saat ini adalah pacar dari bocah ini." Mendengar ucapan dari Yan, tatapan mata dari guru kegelapan terlihat lebih terkejut lagi. Dan tanpa sadar, pada saat ini guru kegelapan segera tertawa. Tatapan matanya melihat pada Lindong dan dipenuhi dengan emosi yang tidak diketahui. Setelahnya, guru kegelapan pun kali ini mengatakan, adik junior itu sebelumnya adalah orang yang sangat dingin seperti gunung es, dan usianya telah mencapai puluhan ribu tahun. Namun sebenarnya saat ini dia benar-benar memiliki seseorang untuk dia sukai. Mendengar kata-kata dari guru kegelapan, Lindong pun segera menjawabnya, "Tetua, mohon koreksi sedikit. Dia pada saat ini dipanggil dengan nama Ying Huan Huan, dan dia bukan Guru Es." Guru kegelapan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, Ying Huan Huan ya, bukan nama yang buruk. Namun cepat atau lambat, kau harus menyadari bahwa dia akan segera menjadi Guru Es. Mendengar ucapan dari guru kegelapan itu, ekspresi dalam tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam. Dan kemudian Lindong hanya bisa terdiam. Melihat perubahan ekspresi di raut wajah Lindong, Yan pun segera tersenyum. Lalu dia mengubah topik pembicaraan. "Sudahlah, lupakan saja, jangan membicarakan hal ini lagi. Tujuan kita datang ke tempat ini adalah untuk menyelesaikan masalah dari penjara penekan iblis. Dirimu sekarang sudah terbangun, dan seharusnya
kamu bisa mengendalikan penjara penekan iblis ini, bukan? Guru kegelapan pun menganggukkan kepalanya. Tatapan mata hitamnya kini telah berubah menjadi sebuah keganasan ketika melihat penjara penekan iblis yang ada di depan sana. Hal ini membuat guru kegelapan segera mengatakan, meskipun aku baru saja terbangun, mayoritas dari jutaan Yimo yang telah disegel di tempat ini sebenarnya telah dimurnikan, dan hanya beberapa saja yang lebih kuat tersisa di tempat ini. Namun mereka sebenarnya akan segera dihilangkan sepenuhnya. Mendengar kata-kata dari guru kegelapan, Lindong terlihat sangat terkejut. Lalu dia mengatakan, apa? Sebenarnya Yimo yang ada di tempat ini jumlahnya mencapai 1 juta. Itu adalah sesuatu yang cukup mencengangkan dan juga menakutkan. Namun guru kegelapan saat ini segera mengatakan, sudahlah, aku akan segera memperbaiki kebocoran dari penjara penekan iblis ini. Namun kalian berdua harus menyelesaikan energi Yimo yang telah merembes ke atas sana, karena diriku tidak bisa meninggalkan penjara penekan iblis saat ini. Yan pun merasa tidak berdaya, yang kemudian dia mengatakan, energi Yimo yang ada di atas sana adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Lindong hanya berada di tahap awal kematian yang mendalam, sementara diriku juga belum pulih sepenuhnya. Kemampuan kita berdua benar-benar masih sangat terbatas. Mendengar kata-kata dari Yan, guru kegelapan segera tertawa. Lalu dia mengatakan, hei Yan, sebenarnya kemana perginya keberanianmu saat itu? Mendengar ucapan dari guru kegelapan, Yan pun segera mengerutkan keningnya. Dia mengatakan, kalian semua telah tertidur di bawah perlindungan dari guru pelahap sampai saat ini. Secara alami, kalian tidak kehilangan kekuatan apapun. Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Yan segera berubah menjadi cukup meredup, dan dia hanya bisa menghela nafas dengan dalam. Sementara Lindong tidak berani berbicara apapun ketika melihat perubahan ekspresi dari Yan. Lindong sudah menyadari bahwa sebenarnya guru pelahap telah memicu reinkarnasinya untuk mendapatkan kekuatan besar supaya bisa melindungi 6 guru lainnya ketika mereka tertidur. Sementara guru kegelapan sendiri juga langsung terdiam ketika mengingat tentang guru pelahap. Keheningan di tempat ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya guru kegelapan melirik pada Lindong. Dia mengepalkan tangannya, dan kali ini 5 manik-manik kristal seukuran kepalan tangan telah muncul, dan hal itu mengandung energi kegelapan yang sangat menakutkan. Guru kegelapan pun kemudian mengatakan, ini adalah manik-manik penekan iblis kegelapan, dan ini adalah sesuatu yang telah aku tinggalkan saat itu. Dengan benda ini, kalian seharusnya bisa mengatasi energi Yimo yang telah merembes di atas sana. Lindong pun melihat pada 5 bola kristal berwarna hitam yang telah terbang ke arahnya, dan dengan hati-hati, Lindong pada saat ini segera menangkapnya. Tatapan mata Lindong segera menyipit, karena dia bisa mendeteksi sebuah riak energi yang sangat menakutkan dari 5 manik-manik kristal hitam ini. Bahkan seseorang di tahap samsara, jika terkena manik-manik ini, pasti akan mengalami penderitaan yang berat. Lindong pun segera menghela nafas, yang kemudian dia mengatakan, seperti yang diharapkan dari seorang guru kegelapan. Tidak lama kemudian, guru kegelapan segera melambaikan tangannya untuk mengusir Lindong dan juga Yan sambil mengatakan, sebaiknya kalian berdua segera pergi dari tempat ini, karena aku akan segera menyegel penjara penekan iblis. Dan aku akan benar-benar terbangun ketika kita bertemu di waktu berikutnya. Lindong pun segera melirik pada Yan. Segera setelah itu, mereka berdua pun menganggukkan kepala. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, Lindong kali ini menangkupkan kedua tangannya pada guru kegelapan. Setelah itu, dia menyimpan manik-manik penekan iblis kegelapan dan berbalik pergi dari tempat ini. Melihat kepergian dari Lindong, Yan pun segera mengikuti. Namun tiba-tiba saja guru kegelapan mengirimkan pesan suara pada Yan. Yan, aku harap kamu bisa membantu kita di masa depan. Dan kamu harus tahu bahwa perang dunia ini belum berakhir. Tubuh Yan pun terhenti. Dia tidak menjawab apapun. Yang dilakukan oleh Yan hanya melirik pada guru kegelapan. Segera setelah itu tubuh dari Yan telah melesat untuk menyusul Lindong yang ada di depan sana. Dan dengan cepat,
tubuh dari Yan segera memasuki tubuh dari Lindong. Sementara guru kegelapan sendiri masih duduk di atas tahtanya. Secara diam-diam, dirinya melihat kepergian dari Lindong yang kemudian menghilang di dalam kejauhan. Sebuah jejak semangat kini telah melonjak dalam tatapan mata guru kegelapan. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinju sambil bergumam, "Adik junior, percayalah, kita semua akan membantumu untuk bisa mengejar level dari guru, karena hanya kamu yang bisa melakukan hal itu." Kelompok dari Yuan Qian dan juga yang lainnya pada saat ini masih berdiri di tepi lautan energi Yimo. Ekspresi di raut wajah mereka semua masih terlihat cukup tegang dan ada sedikit kecemasan yang benar-benar terlintas di raut wajah mereka semua. Tidak lama kemudian, Yuan Shin pun segera berkata, "Ayah, kenapa masih belum ada kabar darinya?" Pada saat berkata seperti ini, ada sedikit kecemasan di dalam tatapan mata Yuan Shin. Bagaimanapun juga, masalah yang telah terjadi di tempat ini benar-benar akan mempengaruhi seluruh suku naga mereka. Yuan Qian pun secara perlahan dia mengatakan, seharusnya Lindong telah melewati lautan iblis dan dia telah memasuki penjara penekan iblis yang ada di bawah sana. Seorang tetua dari suku naga pada saat ini terlihat cukup kaget, yang kemudian dia pun mengatakan, bocah itu memasuki penjara penekan iblis. Bahkan pemimpin suku saja tidak akan pernah bisa memasuki tempat itu. Mendengar ucapan ini, Yuan Qian pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena pada saat itu dia sebenarnya pernah mencoba untuk memasuki penjara penekan iblis. Namun Yuan Qian malah berakhir dengan kondisi yang cukup menyedihkan. Selain itu, aura samar yang ada di dalam penjara penekan iblis bahkan lebih menakutkan dari yang telah muncul di tempat ini. Selain itu, Yuan Qian sebenarnya juga telah mencari para monster tua dari suku naga untuk menanyakan seseorang yang berada di dalam penjara penekan iblis. Namun para monster tua dari suku naga itu tidak ingin membicarakan apapun yang ada di dalam penjara penekan iblis. Menurut mereka, ini adalah sesuatu yang sangat tabu dan mereka tidak ingin membicarakan hal ini sedikitpun. Yuan Qian kemudian mengatakan, orang penting yang dikatakan oleh Lindong sebelumnya seharusnya dia berada di dalam penjara penekan iblis, dan seseorang harus memasuki tempat itu untuk benar-benar menemukan keberadaannya. Kemungkinan hal inilah yang membuat King Shi merekomendasikan Junior Lindong. Mendengar kata-kata dari Yuan Qian, beberapa tetua pun segera menganggukkan kepalanya, yang kemudian mereka mengatakan, sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah melihat apakah bocah Lindong itu akan bisa kembali dengan selamat. Yuan Qian tersenyum, lalu dia berkata, kita semua harus percaya pada rekomendasi dari King Shi. Setelah mengatakan hal ini, kedua tangan dari Yuan Qian diletakkan di belakang punggungnya. Dia pun segera menutup mata dan menunggu Lindong dengan tenang. Setelah melihat hal ini, orang-orang yang ada di tempat ini hanya bisa menahan kegelisahan di dalam hati mereka masing-masing. Dan kali ini, mereka semua hanya bisa menunggu dengan tenang. Penantian seperti ini berlangsung selama setengah jam sebelum pada akhirnya Yuan Qian membuka matanya yang telah tertutup rapat. Sementara kegelisahan di dalam hati semua orang telah berubah menjadi semakin dalam. Detik berikutnya, tatapan mata mereka semua terlihat cukup gembira ketika melihat pada lautan energi Yimo. Di tempat itu, kali ini telah memiliki sebuah gejolak sebelum pada akhirnya sosok cahaya segera keluar dari dalam lautan energi Yimo. Semua orang pun terlihat cukup bersukacita ketika melihat sosok ini. Salah satu tetua kemudian berteriak, dia telah benar-benar keluar, karena sosok itu adalah Lindong. Dan dengan cepat dia pada akhirnya mendarat di hadapan semua orang sebelum pada akhirnya penghalang cahaya yang ada di tubuhnya kini telah menghilang. Yuan Qian pun sambil tertawa, dia buru-buru berkata pada Lindong, saudara junior Lindong, bagaimana hasilnya? Lindong hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya dia mengatakan, aku cukup senang untuk membuat laporan bahwa aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Beberapa retakan sebenarnya telah muncul di penjara penekan iblis.
Dan itulah sebabnya aura Yimo telah menembus keluar dari dalam sana. Namun sekarang, tetua yang ada di dalam penjara penakan iblis telah memperbaiki hal ini. Dan semuanya akan segera diselesaikan setelah energi Yimo dari lautan ini segera dimurnikan. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, para tetua yang ada di tempat ini merasa cukup gembira. Sementara Yuan Qian hanya bisa menarik nafas dengan lega. Karena jika sampai Lindong tidak bisa menyelesaikan masalah ini, yang akan dilakukan Yuan Qian hanyalah memanggil orang-orang tua dari suku naga untuk segera keluar dari pengasingan mereka. Yuan Qian pun kali ini melirik pada lautan energi Yimo. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, apakah orang yang ada di bawah sana tidak berniat untuk keluar?" Karena sebenarnya Yuan Qian juga sangat penasaran seperti apa sosok yang telah bisa menekan penjara penekan iblis. Lindong pun segera menoleh pada lautan energi Yimo, dan dia kali ini mengatakan, "Tetua yang ada di bawah sana perlu menekan penjara penekan iblis, dan untuk sementara dia tidak bisa pergi kemanapun. Namun aku percaya bahwa di masa depan nanti dirinya akan segera keluar." Pada saat ini Lindong sadar ketika guru kegelapan benar-benar keluar dari dalam penjara penekan iblis, maka dunia saat itu akan berakhir di dalam sebuah kegemparan yang besar. Mendengar kata-kata dari Lindong, Yuan Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Detik berikutnya, Yuan Qian menuju ke arah lautan energi Yimo, lalu mengatakan, "Saudara junior Lindong, lautan energi Yimo yang ada di tempat ini sangat mengerikan dan juga cukup merepotkan. Bagaimana caranya kita akan menangani hal ini?" Mendengar pertanyaan dari Yuan Qian itu, Lindong hanya bisa dengan lembut tersenyum sambil mengatakan, "Untuk masalah ini, serahkan saja padaku." Sementara Yuan Qian, dia segera tersenyum lalu mengatakan, "Kalau begitu, kita semua yang ada di tempat ini harus merepotkan saudara junior Lindong." Yuan Jin dan juga para tetua yang ada di samping Yuan Qian hanya bisa menghela nafas dengan lega. Tatapan mata mereka tidak lagi memiliki keraguan pada seorang Lindong. Detik berikutnya Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia bergerak menuju langit di atas lautan energi Yimo. Dengan kemunculan Lindong di atas lautan ini, energi-energi Yimo yang ada di bawah sana sebenarnya telah mulai bergejolak. Dan kali ini, energi-energi Yimo yang sangat besar telah berkumpul. Setelahnya, berubah menjadi ular hitam raksasa. Hal itu segera meraung dengan keras ke arah Lindong. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tertawa dingin sambil mengatakan, "Pada saat ini, sebenarnya kalian masih berani bertindak arogan." Setelah Lindong mengatakan hal ini, sebenarnya ular hitam itu telah melesat ke atas dengan cara yang cukup cepat untuk memberikan serangan pada Lindong. Namun yang dilakukan oleh Lindong hanya terdiam tanpa memiliki ketakutan sedikit pun. Namun detik berikutnya, sebuah sinar yang sangat terang kini telah keluar dari dalam tubuh Lindong dan berubah menjadi cahaya putih yang sangat menyilaukan. Di bawah penyinaran dari cahaya putih ini, ular hitam yang menyerbu dalam sekejap saja mengeluarkan suara jeritan yang sangat menyedihkan, dan aura-aura iblis yang ada di dalam tubuhnya pada saat ini telah menghilang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Hanya dalam waktu 10 detik, ular itu telah benar-benar lenyap. Pada saat melihat hal ini, Yuan Qian pun segera mengatakan, "Sepertinya saudara junior Lindong ini memang memiliki banyak hal untuk bisa melukai Yimo." Karena Yuan Qian bisa mengetahui bahwa kekuatan dari cahaya putih itu benar-benar berbeda dari batu simbol leluhur yang ada di dalam tubuh Lindong. Dan sebenarnya cahaya putih itu memiliki energi pemurnian yang benar-benar efektif pada energi Yimo. Seorang tetua dari suku naga kemudian mengatakan, namun dengan melakukan hal itu sebenarnya akan segera memicu seluruh lautan energi Yimo ini untuk melakukan pembalasan. Karena pada saat ini mereka semua bisa melihat bahwa lautan energi Yimo yang ada di tempat ini telah bergejolak dan mengeluarkan kekuatan yang cukup menakutkan. Sebelumnya, mereka semua juga telah berusaha untuk melakukan pemurnian, namun akhirnya mereka gagal
dengan cara yang cukup menyedihkan dan malah mendapatkan pembalasan dari lautan energi Yimo yang ada di tempat ini. Baru saja para tetua mengatakan hal itu, tiba-tiba saja sebuah lolongan yang sangat memekakkan telinga kini telah muncul dari dalam lautan energi Yimo. Detik berikutnya, seluruh lautan energi Yimo yang ada di tempat ini telah meletus dan mengeluarkan aura Yimo dalam jumlah yang tidak terbatas. Hal ini segera berubah menjadi ombak raksasa yang secara gila-gilaan menyapu ke arah Lindong yang ada di langit. Menghadapi hal ini, Lindong masih tetap tenang ketika dirinya melihat pada ombak raksasa yang akan segera menyapu tubuhnya. Detik berikutnya, Lindong pun segera mengepalkan tangan dan kali ini sebuah kristal berwarna hitam telah muncul. Lindong segera menjentikan kristal itu yang langsung terjatuh dan melakukan bentrokan langsung dengan ombak besar dari lautan energi Yimo. Pada akhirnya, dar! Suara ledakan yang keras pun terdengar dan semua orang bisa melihat sebuah cahaya hitam telah menyebar dengan cara gila-gilaan. Hal itu segera merubah energi Yimo menjadi kabut putih dan menghilang dalam sekejap. Cahaya hitam itu pun pada akhirnya juga tersebar ke arah bawah dan lautan energi Yimo yang ada di bawahnya kini telah dimurnikan, kemudian meninggalkan sebuah ruang kosong yang besar. Aura-aura Yimo yang ada di sekitarnya kali ini juga telah berubah menjadi lebih tipis, karena pada saat ini sepertiga dari aura Yimo yang ada di lautan ini telah benar-benar dimurnikan. Yuan Qian dan juga para tetua suku naga terlihat terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Jelas mereka tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar memurnikan energi Yimo dalam jumlah yang sangat besar hanya dalam waktu yang singkat. Yuan Qian kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya hitam itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan itu seharusnya adalah sesuatu yang telah diberikan pada Junior Lindong oleh seseorang yang ada di dalam penjara penekan iblis. Sepertinya masalah suku naga kita akan bisa diselesaikan hari ini. Setelah mengatakan hal itu, Yuan Qian hanya bisa menghela nafas dengan lega dan tatapan matanya melihat pada Lindong yang masih melayang di langit. Kali ini Lindong segera mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, dua manik-manik penekan iblis kegelapan telah muncul dan Lindong segera menjentikkan jarinya. Hal ini membuat manik-manik itu segera terjatuh dan berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat untuk menghancurkan energi Yimo di lautan energi Yimo saat ini. Diar, diar. Suara ledakan pun bergema di seluruh tempat ini. Banyak raungan tajam segera terdengar setelah dua cahaya hitam menyebar di dalam lautan energi Yimo. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya energi-energi Yimo yang sangat menakutkan itu telah hancur dengan kecepatan yang cukup menakutkan dimanapun hal itu bertabrakan dengan cahaya hitam. Kali ini, kejahatan dan juga rasa dingin serta gelap di tempat ini telah menjadi menghilang. Lindong hanya bisa menundukkan kepalanya ketika dia bisa melihat bahwa lautan energi Yimo pada saat ini benar-benar menghilang. Tanpa sadar, hal itu membuat Lindong segera mengucapkan pujian. Dia memang layak menjadi salah satu dari 8 guru besar. Faktanya, peninggalan yang dia berikan padaku benar-benar melebihi teknik dari seseorang yang berada di tahap reinkarnasi biasa. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, lautan energi Yimo yang ada di tempat ini telah benar-benar dimurnikan oleh manik-manik penekan iblis kegelapan yang telah dilemparkan oleh Lindong. Dan kali ini, di tangan Lindong masih memiliki 2 manik-manik. Dia pun tidak berniat untuk menyerahkan manik-manik ini kepada suku naga. Dan Lindong menyimpannya untuk dirinya sendiri, karena dia akan menggunakannya ketika melawan musuh yang sangat merepotkan di masa depan. Setelah lautan energi Yimo benar-benar menghilang, pada saat ini terlihatlah sebuah lubang yang sangat besar, dan hal itu memiliki kedalaman yang tidak bisa terukur. Di bawah lubang besar ini telah tersembunyi salah satu dari 3 penjara penekan iblis yang ada di dunia ini.
Detik berikutnya, tubuh dari Lindong segera bergerak dan dia menuju ke arah kelompok dari Yuan Qian, lalu mengatakan, "Pemimpin suku naga Yuan Qian, aku telah memurnikan seluruh lautan energi Yimo yang ada di tempat ini. Namun hal yang terbaik bagimu adalah menghindari untuk mendekati penjara penekan iblis mulai saat ini. Karena suku nagamu kemungkinan besar akan menderita kerugian yang cukup serius jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena dari apa yang dikatakan oleh guru kegelapan sebelumnya, penjara penekan iblis pada saat ini telah mencapai titik kritis di dalam pemurnian energi Yimo. Jika sampai terjadi kesalahan sedikit pun, maka energi Yimo yang ada di dalam penjara penekan iblis pasti akan segera melarikan diri, dan hal itu akan sangat merugikan untuk suku naga." Mendengar kata-kata dari Lindong, Yuan Qian pun segera menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Baiklah, aku paham Junior Lindong, dan kamu bisa percaya, mulai saat ini aku akan segera menyegel tempat ini, dan tidak seorang pun dari suku nagaku untuk diizinkan masuk ke dalam tempat ini. Selain itu, kami telah benar-benar merepotkan saudara Junior Lindong kali ini." Mendengar ucapan dari Yuan Qian, Lindong hanya bisa melambaikan tangannya, yang kemudian dia mengatakan, "Apa yang kau katakan pimpinan suku naga Yuan Qian? Sebagai pemilik dari batu simbol leluhur, menghancurkan Yimo itu sudah menjadi tugasku." Ketika Lindong berkata seperti itu, Yuan Qian hanya bisa tersenyum, dan dia bisa merasakan bahwa sepertinya Lindong menginginkan sebuah imbalan. Segera setelah itu, Yuan Qian pun mengatakan, "Saudara Junior Lindong, jika ada sesuatu yang kamu inginkan dari suku naga kita, tolong jangan sungkan-sungkan untuk berbicara. Dan suku nagaku tidak akan ragu-ragu untuk memenuhi semua permintaanmu jika kita memang mampu memenuhinya." Mendengar kata-kata ini, Lindong tanpa sadar berkata dalam hati, "Nah, ini dia kata-kata yang aku tunggu." Ahai, detik berikutnya, Lindong pun segera terbatuk, lalu mengatakan, "Karena pemimpin suku naga telah mengatakan hal ini, maka aku Lindong tidak akan merasa sungkan lagi. Pemimpin suku naga Yuan Qian, sebenarnya tidak banyak yang kuinginkan, dan kali ini yang aku minta hanyalah persetujuan darimu supaya membiarkan diriku untuk berendam di dalam kolam transformasi naga kuno." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Yuan Qian akan benar-benar mengizinkan Lindong memasuki kolam transformasi naga kuno setelah Lindong memberikan pertolongan besar pada suku naga saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qian Kunci season 14 episode 24. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kepala suku naga Yuan Qian dan juga semua orang yang ada di tempat ini terlihat sangat terkejut ketika mendengar ucapan dari Lindong. Mereka pun kemudian mengatakan, "Apa? Kolam transformasi naga kuno? Bukankah ini adalah permintaan yang cukup berlebihan? Karena kolam transformasi naga kuno itu adalah harta yang paling penting bagi suku naga mereka. Setiap kali generasi yang lebih tua dari suku naga akan mati, mereka akan memasuki kolam transformasi naga ini dan melepaskan semua energi yang ada di dalam tubuh mereka. Kemudian hal itu berubah menjadi kerangka di dalam prosesnya. Kekuatan mereka selanjutnya akan menyatu dengan kolam transformasi naga kuno ini setelah bertahun-tahun. Maka energi ini akan terkumpul di dalam kolam dan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain itu, tidak semua orang di suku naga bisa memasuki kolam transformasi naga kuno. Menurut aturan, kolam transformasi naga kuno hanya dibuka 2 kali dalam setahun. Selain itu, hanya 3 orang yang diizinkan untuk masuk setiap kalinya. Untuk mendapatkan 3 tempat ini, maka pertarungan sengit antar generasi muda suku naga akan terjadi. Dan 3 orang yang muncul sebagai pemenang, mereka memenuhi syarat untuk memasuki kolam transformasi naga kuno. Selain itu, masalah terbesar kali ini adalah 3 tempat itu sudah didapatkan oleh 3 pemuda dari suku naga. Mereka telah melalui persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, permintaan Lindong kali ini sedikit terlambat.
Namun Yuan Qian dan juga para tetua yang lainnya hanya bisa mengernyitkan dahinya setelah mendengar ucapan dari Lindong. Ketika Lindong melihat perubahan ekspresi di raut wajah mereka, Lindong pun kemudian bertanya, "Kepala suku naga Yuan Qian, ada apa?" Karena pada saat ini, seni transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong berada pada titik kritisnya, dan Lindong harus bisa mendapatkan akses untuk memasuki kolam transformasi naga kuno supaya dirinya bisa mencapai penguasaan penuh pada seni bela diri ini. Yuan Qian hanya menatap Lindong sambil tersenyum. Dia kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, tidak heran Raja Naga Gengsi merekomendasikan dirimu, karena dia sebenarnya menginginkan kamu untuk memasuki kolam transformasi naga kuno itu." Saudara junior Lindong, menurut aturan, hanya anggota suku naga yang bisa memasuki kolam transformasi naga kuno. Namun kamu saat ini telah menjadi penolong terbesar dalam memecahkan masalah yang dihadapi suku naga. Maka dari itu, kita pasti tidak akan pernah menolak apa yang kau minta saat ini. Jika tidak, maka reputasi suku naga kami pasti akan rusak. Saudara junior Lindong, masalah ini bukanlah masalah yang sepele. Bagaimana jika kamu saat ini pergi untuk beristirahat lebih dahulu, dan aku akan memberimu jawaban esok hari? Apakah kau setuju? Mendengar ucapan dari Yuan Qian itu, Lindong menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Kalau begitu, aku harus merepotkan pemimpin suku naga Yuan Qian." Lindong pada saat ini benar-benar menyadari bahwa permintaannya telah menempatkan Yuan Qian di posisi yang cukup sulit. Namun Lindong juga merasa tidak berdaya akan hal ini. Dia pun juga tidak punya pilihan lain. Detik berikutnya, Yuan Qian melihat pada Duan Tao sambil mengatakan, "Duan Tao, antarkan saudara junior Lindong menuju kamar untuk beristirahat." Duan Tao segera menganggukkan kepalanya, dan dia kali ini mengajak Lindong untuk meninggalkan tempat ini dan menuju kamarnya untuk beristirahat. Setelah kepergian Lindong dan juga Duan Tao, seorang tetua dari suku naga tiba-tiba saja mengatakan, "Pemimpin suku, 3 orang pada saat ini telah ditunjuk untuk memasuki kolam transformasi naga kuno, dan ini pasti akan menjadi sebuah masalah." Mendengar kata-kata dari tetua itu, dia menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, tatapan matanya melirik pada gadis muda yang ada di sampingnya. Gadis muda itu yang mengerti maksud dari ayahnya tiba-tiba langsung mengatakan, "Ayah, jangan berpikir bahwa kamu memintaku untuk menyerahkan posisiku. Aku telah melakukan pertarungan dengan cukup sengit dan mengalahkan banyak lawan untuk bisa mendapatkan tempat itu." Salah satu tetua suku naga yang mendengar ucapan dari Yuan Xin, dia segera terbatuk pelan sambil mengatakan, "Pemimpin suku, lebih baik tidak meminta Xiao Xin untuk melepaskan tempatnya. Jika kita tidak punya pilihan lain, maka kita pada saat ini harus segera pergi dan berbicara dengan 2 bocah itu. Kita harus melihat apakah salah satu dari mereka bersedia menyerahkan posisinya. Bagaimanapun juga, Lindong saat ini telah melakukan banyak kebaikan untuk kita semua." Mendengar ucapan dari tetua itu, Yuan Qian hanya bisa tertawa getir. Lalu dia mengatakan, 2 bocah kecil itu tidak akan mudah untuk meyakinkan mereka berdua. Meskipun demikian, kita harus mencobanya. Jika mereka berdua benar-benar tidak mau menyerahkan tempat itu, maka kita harus menarik undian bersama dengan Xiao Xin ini untuk memutuskan siapa di antara mereka bertiga yang bersedia untuk menyerahkan tempat mereka pada Lindong. Jika hal ini masih ditolak, maka aku akan dengan paksa menggunakan otoritasku sebagai pemimpin suku naga. Mendengar ucapan dari Yuan Qian itu, para tetua yang ada di tempat ini hanya bisa tertawa dengan getir, karena mereka benar-benar paham dengan 2 bocah yang keras kepala dan juga angkuh itu. Di dalam hati, mereka merasa bahwa masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Pagi harinya telah tiba, dan Duan Tao pada saat ini segera menuju ke kamar Lindong. Dia tiba-tiba saja memanggil Lindong dari luar kamarnya. "Saudara junior Lindong." Setelah Duan Tao mengatakan hal ini, pintu kamar Lindong pun terbuka, dan Lindong kini segera keluar dari dalam kamarnya sambil tersenyum. Dia pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Duan Tao, dan pada saat ini tubuh Lindong terlihat lebih segar karena semalaman dia bisa tertidur nyenyak.
Sambil memandangi Lindong, Duan Tao pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Saudara junior Lindong, ayo kita pergi, dan kamu akan mendapatkan jawabanmu hari ini. Namun aku khawatir, itu tidak akan pernah menjadi proses yang mulus. Namun dirimu tidak perlu terlalu banyak khawatir tentang hal ini, karena pemimpin suku naga telah berjanji padamu. Maka kami pasti akan membiarkanmu masuki kolam transformasi naga kuno, apapun yang terjadi." Mendengar kata-kata dari Duan Tao itu, Lindong lalu bertanya, "Senior Duan Tao, apakah sebenarnya permintaanku ini adalah sesuatu yang sangat sulit?" Karena Lindong samar-samar bisa menyimpulkan beberapa petunjuk dari ekspresi kelompok Yuan Qian ketika dia mengatakan hal ini kemarin. Duan Tao merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia berkata, "Saudara junior Lindong, kau seharusnya sadar bahwa suku naga kita hanya membuka kolam transformasi naga kuno ini 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu, hanya ada 3 tempat yang tersedia setiap kali dibuka. Dan kali ini, tempat itu sebenarnya sudah diambil oleh 3 pemuda suku naga." Mendengar ucapan dari Duan Tao, Lindong hanya bisa tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Duan Tao kembali mengatakan, "Pada saat ini pemimpin suku naga telah memanggil mereka bertiga untuk melakukan diskusi, dan kita akan melihat siapa di antara salah satu dari mereka yang bersedia untuk menyerahkan tempat itu padamu. Kemungkinan mereka tidak akan berani melakukan apapun, karena pemimpin suku naga telah mengeluarkan sebuah perintah. Namun mereka sebenarnya adalah individu yang cukup sombong, arogan, dan juga tidak bisa dijinakkan. Hal ini pasti tidak bisa dihindari untuk membuat mereka bertiga memiliki kemarahan di dalam hati mereka karena harus menyerahkan salah satu tempat padamu." Lindong hanya bisa menghela nafas dengan pelan, lalu dia mengatakan, "Sebenarnya permintaanku ini sedikit ceroboh, karena jika Lindong berada di posisi mereka, maka dirinya juga pasti akan sangat marah di dalam hati. Lagi pula, menyerahkan sesuatu yang telah mereka peroleh melalui kerja keras bukanlah hal yang mudah." Duan Tao pun kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Apa yang kau katakan, saudara junior Lindong? Kamu telah memberikan banyak bantuan yang sangat besar bagi suku naga kami. Meskipun tempat itu sangat berharga, namun hal itu tidak layak untuk dibandingkan dengan pertolonganmu pada suku ini." Mendengar ucapan dari Duan Tao, Lindong hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kali ini, Lindong beserta dengan Duan Tao telah melintasi langit dengan cukup cepat. Hanya dalam waktu 10 menit, mereka berdua pada akhirnya melihat sebuah alun-alun yang sangat besar. Di tepi dari alun-alun itu sendiri, ada banyak pohon yang tingginya ratusan ribu kaki, dan cabangnya serta daunnya terlihat cukup subur, membentang ke segala arah. Pada saat ini, sudah ada banyak orang yang berdiri di alun-alun besar itu. Sebagian orang lagi, mereka telah berada di atas pohon yang ada di tepi alun-alun. Kebanyakan dari mereka adalah individu-individu muda, dan mereka semua memiliki ekspresi di raut wajah yang terlihat cukup malas. Sebuah keangkuhan sebenarnya telah muncul di dalam tulang mereka semua. Pada saat ini, para pemuda dari suku naga itu mengobrol satu sama lain, dan mereka memiliki kebanggaan yang besar sebagai anggota dari suku naga yang merupakan salah satu dari 4 suku penguasa. Yuan Qian sendiri sudah berdiri di tengah alun-alun, sementara tangannya dia taruh di belakang punggung. 2 sosok pemuda yang cukup tampan dengan ekspresi raut wajah yang malas kini juga telah berdiri di hadapan dari Yuan Qian. Jika dilihat lebih dekat, sebenarnya 2 pemuda itu memiliki keangkuhan yang tidak terkendali. Dan tidak lama kemudian, seorang tetua dari suku naga yang ada di samping Yuan Qian segera menegur kedua pemuda itu setelah melihat sikap acuh tidak acuh mereka. "Yan San, Yan Feng, pemimpin suku naga telah berbicara, dan kalian berdua sebaiknya berperilaku dengan sopan." Sambil tersenyum, Yan San pun mengatakan, "Paman Mo, kami tahu. Bukankah itu hanya untuk menyerahkan salah satu tempat kolam transformasi naga kuno?" Setelah mengatakan hal ini, Yan San pun melihat pada Yuan Xin yang berdiri di belakang Yuan Qian. Dia pun segera tersenyum ke arahnya. Namun Yuan Xin segera memutar kepalanya dan dia tidak berani untuk melihat pada Yan San. Detik berikutnya, sambil meregangkan pinggangnya, Yan San pun lanjut berkata,
Aku tahu bahwa Lindong itu telah membantu suku naga kita untuk menyelesaikan masalah yang sangat besar. Dan aku bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karena dia tertarik dengan kolam transformasi naga kuno ini, maka aku akan melepaskan tempatku untuk Lindong ini. Ekspresi wajah dari beberapa tetua kali ini sedikit berubah setelah mendengar ucapan dari Yansan. Namun detik berikutnya, Yansan kembali mengatakan, dan tidak berlebihan bagiku untuk meminta supaya diriku ini dipertemukan dengan saudara Lindong terlebih dahulu. Mendengar kata-kata dari Yansan, Yuan Qian pun segera mengangkat kepalanya lalu mengatakan, dia sudah ada di tempat ini. Setelah Yuan Qian mengatakan hal ini, semua orang tiba-tiba saja menoleh ke atas dan melihat dua sosok telah bergegas di langit. Tidak lama kemudian, dua sosok itu pun pada saat ini telah mendarat di alun-alun besar. Banyak tatapan mata kini telah terpaku pada Lindong dengan penuh rasa ingin tahu, dan hal ini membuat para pemuda suku naga kemudian mengatakan, apakah dia adalah orang yang telah membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi suku naga kita? Sebenarnya Lindong ini masih sangat muda. Benar sekali, dan aku merasa bahwa kekuatannya hanya berada di tahap awal kematian mendalam. Hal itu hampir tidak bisa diterima di tempat ini. Apakah itu adalah kekuatan aslinya? Kamu jangan menilai seseorang hanya dari covernya saja. Aku pernah mendengar bahwa dia memiliki beberapa hubungan dengan Tuan Raja Kingxi. Jika bukan karena hal ini, apakah kau pikir pemimpin suku akan meminta kelompok dari Yansan menyerahkan tempat untuk memasuki kolam transformasi naga kuno? Lindong yang sebenarnya mendengar obrolan dari para pemuda suku naga ini, dia hanya bisa mengabaikannya. Kemudian Lindong melihat pada Yuan Qian yang ada di depan sana. Sambil menangkupkan kedua tangan, Lindong pun mengatakan, Junior Lindong menyapa pemimpin suku naga Yuan Qian. Yuan Qian hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, Junior Lindong, akhirnya kamu datang juga. Segera setelah itu, dia lanjut mengatakan, masalahmu untuk memasuki kolam transformasi naga kuno telah diselesaikan, dan aku akan membuka kolam transformasi naga kuno ini dengan para tetua yang lainnya dalam waktu beberapa hari. Namun tiba-tiba saja ketika Yuan Qian mengatakan hal ini, Yansan pun dia berteriak, tunggu dulu. Mendengar kata-kata dari Yansan, tatapan mata dari beberapa tetua suku naga ini telah berubah menjadi sangat tajam. Para tetua itu ingin bertindak, namun mereka segera dihentikan oleh tetua suku naga Yuan Qian. Karena sebenarnya Yuan Qian cukup sadar bahwa Yansan ini merasa tidak senang dan sangat masuk akal. Bagi seorang pemuda akan sangat marah karena posisinya diambil orang lain. Detik berikutnya Yansan pun berjalan menuju ke arah Lindong. Segera setelah itu, dia tersenyum lalu mengatakan, saudara, tempat yang kamu peroleh itu diambil dari milikku. Lindong hanya menatap Yansan, namun dia tidak berkata apapun. Dan pada saat ini, Yansan kembali mengatakan, karena kamu telah melakukan bantuan yang besar untuk suku naga kami, maka aku Yansan bukanlah orang yang egois untuk menolakmu mengambil tempat dariku. Meskipun tempat dari kolam transformasi naga kuno ini mungkin sangat berharga untukku, tapi hal itu tidak akan menghancurkan diriku jika aku kehilangan tempat itu. Dan saudara Lindong, seharusnya kamu tahu bahwa suku naga ini memiliki aturannya sendiri. Demi bisa mendapatkan satu tempat itu, aku telah mengalahkan semua pesaing lain dari suku naga. Dan kali ini kamu boleh menerimanya dengan satu syarat. Kau harus bertarung lebih dahulu dengan diriku. Sementara tempat itu tetap akan menjadi milikmu, terlepas dari apakah kamu menang atau kalah. Setelah mengatakan hal ini, niat bertarung yang besar benar-benar terpancar dari tatapan mata Yansan. Semua orang yang ada di seluruh alun-alun ini hanya bisa terdiam. Bahkan para tetua dari suku naga, kali ini mereka hanya bisa mengerutkan keningnya. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara apapun. Bagaimanapun juga, kekuatan seseorang di tempat ini adalah yang berbicara paling keras. Karena Lindong telah melakukan bantuan besar pada suku naga, maka sangat wajar untuknya mendapatkan salah satu tempat memasuki kolam transformasi naga kuno.
Namun pada saat ini, Lindong harus mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan rasa hormat dari anggota generasi muda suku naga. Di sisi lain, tatapan mata dari Yuansin melihat tajam ke arah Lindong, karena sejak awal Yuansin belum pernah melihat kekuatan sejati dari seorang Lindong. Oleh karena itu, dia sebenarnya juga merasa tidak senang ketika Raja Naga Kingxi memberikan pujian pada Lindong. Jika hari ini Yansan benar-benar bertarung dengan Lindong, maka Yuansin juga akan bisa melihat kekuatan pertarungan dari Lindong itu. Bagaimanapun juga, Yansan adalah seseorang yang telah berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, dan dia juga tidak lebih lemah dari Yuansin. Lindong sendiri hanya menatap Yansan dengan tatapan mata yang tegas. Tiba-tiba saja dia tersenyum, lalu menangkupkan kedua tangan pada Yansan sambil berkata, "Baiklah, aku terima tantanganmu." Mendengar kata-kata dari Lindong itu, semua anggota generasi muda dari suku naga benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lindong akan berani menerima tantangan dari Yansan. Dan anggota generasi muda suku naga itu, mereka jelas memahami seberapa besar kekuatan dari Yansan yang bisa mendapatkan tempat dari kolam transformasi naga kuno. Namun kali ini, di hadapan mereka semua, seorang manusia yang hanya memiliki kekuatan di tahap awal kematian mendalam benar-benar dengan tegas menerima tantangan itu. Keberanian dari Lindong ini membuat banyak anggota generasi muda suku naga sebenarnya memberikan pujian di dalam hati mereka. Sementara Yansan sendiri juga cukup tercengang ketika dia mendengar bahwa Lindong menyetujui tantangannya. Detik berikutnya Yansan tertawa lalu mengatakan, "Haha, tidak heran Raja Naga Kingxi memandangmu dengan sangat hormat, karena kamu benar-benar memiliki keberanian yang cukup besar seperti ini." Mendengar ucapan dari Yansan, Lindong hanya bisa tertawa, lalu dia mengatakan, "Saudara Yansan, sebenarnya aku cukup menyesal karena telah merebut tempatmu. Meskipun demikian, aku pikir melakukan pertarungan denganmu tidak cukup buruk, dan ini pasti akan menjadi pertarungan yang cukup menyenangkan." Kenapa Lindong berani menerima tantangan dari Yansan ini? Karena dia menyadari bahwa sebenarnya semua pemuda dari suku naga ini memiliki kesombongan di dalam diri mereka, dan hanya dengan menunjukkan kekuatan di tempat ini, maka Lindong akan bisa menekan kesombongan dari anggota generasi muda suku naga. Mendengar kata-kata dari Lindong, Yansan pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Namun di dalam pertarungan ini, aku sama sekali tidak akan menahan diri." Lindong segera menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Itu yang terbaik." Karena Lindong pada saat ini sebenarnya juga penasaran seberapa kuat anggota generasi muda suku naga jika melepaskan kekuatan penuhnya. Tidak lama kemudian Yansan pun segera melangkahkan kakinya, dan semua orang yang ada di tempat ini, mereka langsung menjaga jarak untuk melangkah mundur. Suasananya dalam sekejap saja berubah menjadi sangat tegang. Melihat hal ini, Yan Feng pun segera tersenyum. Lalu dia melirik pada Yuansin sambil mengatakan, "Orang yang bernama Lindong itu benar-benar individu yang gagah berani. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menerima tantangan dari kakak Yansan. Menurutmu, berapa lama Lindong akan bisa bertahan di dalam pertarungan ini?" Mendengar pertanyaan dari Yan Feng, Yuansin hanya bisa memelototinya sambil mengatakan, "Bukankah terlalu dini bagimu untuk bertanya seperti ini?" Meskipun Lindong hanya berada di tahap awal kematian mendalam, tapi dia memiliki banyak teknik yang kuat. Dan aku telah mendengar dari Paman Duanto bahwa sebenarnya Lindong ini bisa bertarung seimbang melawan Komandan Iblis Naga Langit. Bahkan pada saat itu, Komandan Iblis Naga Langit bisa dibuat terluka parah oleh seorang Lindong. Mendengar kata-kata dari Yuansin itu, sebuah kejutan kini telah muncul di raut wajah dari Yan Feng. Dan hal ini tanpa sadar membuat Yan Feng mengatakan, Komandan Naga Langit itu adalah orang yang telah berada di tahap samsara. Dan Lindong benar-benar bisa bertarung seimbang melawan dirinya. Namun aku tidak percaya, karena Lindong itu sudah membantu suku naga kita
Sepertinya Paman Duanto mengatakan hal ini hanya untuk memberikan wajah bagi Lindong. Yuan Shin pada saat ini ragu-ragu sejenak ketika dia menghadapi keraguan dari kata-kata Yan Feng. Dan sebenarnya di dalam hati Yuan Shin juga cukup tidak percaya tentang Lindong yang hanya memiliki kekuatan tahap awal kematian mendalam, tapi dia bisa bertarung seimbang melawan seseorang yang berada di tahap samsara. Namun kali ini Yuan Shin pun segera mengatakan, benar atau tidaknya informasi itu, kita akan segera mengetahuinya. Setelah mengatakan hal ini, Yan San dan juga Yuan Shin, tatapan mata mereka berdua berbalik untuk melihat ke arah alun-alun. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar ingin melihat kemampuan dari Lindong yang sebenarnya, karena menghadapi kekuatan Yan San bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Lindong memiliki fondasi yang lemah, maka dia pasti akan segera bisa dikalahkan oleh Yan San di dalam pertarungan ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suasana di tempat ini menjadi semakin menegang. Setelah itu, energi Yuan yang agung telah mulai dikeluarkan dari tubuh Lindong dan juga tubuh Yan San yang ada di tengah-tengah alun-alun. Hal ini bahkan membuat banyak hembusan angin segera muncul dari alun-alun. Tatapan mata Yan San terlihat tajam ke arah Lindong. Segera setelah itu dia menekuk kedua kakinya dan bergerak dengan sangat cepat untuk memberikan serangan pada Lindong. Hanya dalam waktu beberapa detik, posisi Yan San pada saat ini sudah berada tepat di atas kepala Lindong. Dan tubuhnya segera berputar untuk memberikan tendangan dengan kejam pada Lindong yang ada di bawahnya. Hal ini dilakukan oleh Yan San dengan kaki yang sudah berubah menjadi kaki naga. Dan hal itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang cukup mengerikan. Bahkan aura dari tendangan ini saja sudah menimbulkan banyak garis retakan di tempat Lindong berdiri saat ini. Melihat tendangan kaki naga yang sangat mengerikan dari Yan San, Lindong sekarang hanya mengangkat kepalanya. Dia menghirup nafas dalam-dalam, dan pada akhirnya cahaya hijau yang sangat terang meletus keluar dari dalam tubuh Lindong. Detik berikutnya, Lindong segera mengepalkan tangan, yang kemudian melemparkan tinjuan untuk menghadapi tendangan dari Yan San. 100 tato naga hijau kali ini telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Hal itu segera menimbulkan riak energi yang sangat menakutkan di tempat ini. Dan banyak anggota suku naga yang melihat tato naga hijau ini, mereka pun sangat terkejut lalu mengatakan, sebenarnya itu adalah transformasi tubuh naga hijau surgawi. Karena sebagai anggota suku naga, jelas mereka sangat mengenali seni bela diri ini yang bisa digolongkan sebagai seni bela diri terbaik dari suku naga. Selain itu, fakta yang paling mengejutkan mereka semua adalah Lindong yang tidak memiliki garis keturunan naga, namun dirinya mampu melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan ini yang sebenarnya hanya bisa dimiliki oleh suku naga mereka. Pada akhirnya, dar, ledakan yang keras pun terdengar. Sebuah tinju dan juga tendangan kali ini telah benar-benar melakukan bentrokan dan menyebarkan riak energi dengan cara yang cukup menakutkan. Semua orang yang ada di sekitar tempat pertarungan, mereka buru-buru melarikan diri karena gelombang yang tersebar dari bentrokan itu dalam sekejap saja langsung menghancurkan batu dan juga pepohonan yang ada di sekitar alun-alun. Sementara retakan yang sangat besar kini juga telah menyebar ke segala arah di alun-alun ini. Di dalam bentrokan kali ini Lindong masih terlihat cukup tenang, sementara sisik naga hijau yang ada di tangannya dengan cepat melakukan kedipan. Sementara itu ada sinar hitam yang telah merembes dari sisik ini. Dalam sekejap saja sinar hitam ini telah melahap kekuatan sombong yang telah menyerang tubuhnya. Setelah melakukan bentrokan itu, Yan San tiba-tiba saja tertawa. Lalu dia mengatakan, bagus sekali, kau bisa menahan seranganku. Dan tatapan mata dari Yan San kini telah dipenuhi dengan ekspresi liar dan juga bersemangat. Tubuhnya sekali lagi telah bergerak dengan cepat dan kali ini mendekati Lindong seperti hantu. Karena Yan San benar-benar tidak ingin memberikan waktu bagi seorang Lindong untuk bersantai di dalam pertarungan ini. Pada saat ini, bang bang bang, berbagai serangan pun dilemparkan oleh Yan San pada Lindong. Dalam sekejap saja, cahaya hijau yang sangat cemerlang kembali melilit tubuh Lindong.
Hal ini dia pakai untuk melawan serangan dari Yansan. Dan Lindong sama sekali tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, Lindong juga melemparkan tinjuan, tendangan. Dan dia kali ini benar-benar berhasil menandingi serangan dari Yansan. Dengan mengandalkan batu simbol melahap yang ada di dalam tubuhnya, kekuatan liar apapun yang dilemparkan oleh Yansan akan segera dihilangkan ketika mengenai tubuh Lindong. Meskipun saat ini kekuatan jiwa dari Lindong lebih rendah daripada Yansan, tapi dia tidak takut sama sekali dalam melakukan bentrokan seperti ini. Dua sosok cahaya pun saling bersilangan di dalam pertarungan yang cukup sengit. Dan tanah di alun-alun ini pada akhirnya memiliki banyak keretakan ketika dua sosok itu saling bersilangan. Seekor naga hijau dan juga naga api telah sama-sama mengeluarkan suara raungan yang sangat memekakkan telinga. Aura mereka berdua juga cukup menakutkan. Tatapan mata banyak penonton yang ada di tempat ini benar-benar terkejut, karena di awal mereka telah meremehkan kekuatan dari Lindong yang hanya berada pada tahap kematian mendalam tingkat awal. Tapi saat ini, setelah melihat kekuatan tempur Lindong yang sebenarnya, mereka pada akhirnya mengerti bahwa Lindong tidak bisa diremehkan. Dan akhirnya, kedua sosok itu kini sekali lagi melakukan benturan yang sangat keras. Cahaya hijau dan juga cahaya merah saling bertabrakan pada saat dua tinju kini telah saling menghantam. Lindong pun segera mengangkat kepalanya setelah melakukan bentrokan ini, dan dia segera tersenyum ke arah Yansan yang berdiri di hadapannya. Energi mental yang agung pada saat ini telah dikeluarkan oleh Lindong, dan hal itu berubah menjadi seperti bor yang sangat tajam, bersiul ke arah Yansan dengan sangat cepat. Melihat hal ini, Yansan pun cukup terkejut, lalu dia berkata, "Energi mental." Jelas Yansan tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Lindong juga telah melatih energi mentalnya hingga tahap yang sangat kuat seperti ini. Melihat serangan energi mental dari Lindong itu, Yansan buru-buru bergerak mundur dengan sangat cepat. Di saat yang bersamaan, dia juga melemparkan tinjuan ke arah depan, yang akhirnya tinjuan dari Yansan ini bertabrakan dengan energi mental milik Lindong. Setelah menghancurkan serangan energi mental itu, pada akhirnya Yansan mulai menstabilkan tubuhnya. Hal ini dilakukan oleh Yansan sambil mengatakan, "Ini semakin menarik saja. Aku tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya juga telah berlatih energi mental." Lindong hanya bisa tersenyum tanpa menjawab perkataan dari Yansan. Yang kemudian Yansan pun kali ini menjilat bibirnya. Tatapan matanya menjadi semakin tegas ke arah Lindong, dan dia kembali berkata, "Kau memang cukup kuat. Faktanya, kau adalah orang pertama yang berada di tahap awal kematian mendalam yang mampu bertarung seimbang denganku sampai sejauh ini. Namun, meski kau memiliki transformasi tubuh naga hijau surgawi, aku juga memiliki tubuh naga api yang cemerlang. Mari kita cari tahu, apakah transformasi tubuh naga hijau surgawimu atau tubuh naga api cemerlangku yang lebih kuat?" Setelah Yansan mengatakan hal itu, tiba-tiba saja cahaya merah yang gelap, tampak seperti api, kini telah mulai menyebar di langit. Dan hal itu segera berkumpul di belakang Yansan. Detik berikutnya berubah menjadi naga merah raksasa dengan tatapan mata yang mengerikan. Karena ini adalah tekanan sebenarnya dari anggota suku naga. Ekspresi di raut wajah Lindong pun secara perlahan berubah menjadi cukup serius, karena Lindong bisa merasakan bahwa tubuh naga api cemerlang yang dikeluarkan Yansan ini juga merupakan seni bela diri penampakan tubuh yang sangat kuat. Dan kemungkinan hal itu tidak kalah dengan transformasi tubuh naga hijau surgawi miliknya. Yansan yang melayang ke arah langit tiba-tiba saja berteriak, "Armor naga api cemerlang." Setelah itu, seekor naga raksasa berwarna merah menyala kini telah menyelimuti seluruh tubuh Yansan, dan api-api yang berkobar kini telah berkumpul. Hal itu berubah menjadi baju perang yang berapi-api dan juga berkilauan. Di baju perang itu sendiri ada seekor naga besar yang sedang melingkar dengan memancarkan aura cukup menakutkan. Tatapan mata dari Lindong menyipit ketika dia melihat Yansan yang tubuhnya sudah ditutupi oleh armor perang berwarna merah yang menyala. Segera setelah itu, dia pun mengepalkan kedua tangannya, dan Lindong
kali ini melemparkan pukulan secara kasar ke arah depan. 100 tato naga hijau telah berubah menjadi naga hijau yang mengaum, dan hal itu dengan cepat menyerang ke arah Yansan. Melihat serangan dari Lindong ini, Yansan hanya bisa tersenyum. Dia tidak bergerak sedikit pun, dan dirinya membiarkan 100 tato naga hijau untuk menghantam tubuhnya dengan cara yang sangat menakutkan. Pada akhirnya, dang! Suara benturan seperti logam pun menyebar, tapi Yansan hanya mundur beberapa langkah saja. Sementara itu, baju besi berwarna merah yang menyala di tubuhnya ini telah sepenuhnya terlihat tanpa cedera sedikit pun. Yansan segera tertawa ke arah Lindong lalu dia mengatakan, "Kau tidak akan pernah bisa mematahkan armor dari naga api cemerlangku." Mendengar kata-kata dari Yansan, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya. Dan Yansan itu memang layak menjadi anggota suku naga. Selama ini, Lindong telah bertarung dengan banyak para ahli yang berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna, dan tidak satupun dari mereka yang bisa membuat Lindong kerepotan. Seperti pada saat dia menghadapi Yansan kali ini, tiba-tiba saja sebuah keributan yang besar sekali lagi memenuhi alun-alun ini. Situasi yang mereka lihat sekarang telah berubah drastis setelah Yansan melepaskan tubuh naga api cemerlangnya. Sejak Lindong tidak bisa mematahkan pertahanan dari Yansan, banyak orang menganggap bahwa pertarungan ini sia-sia, dan hal itu hanya membuang-buang waktu saja untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun mereka semua memiliki pemikiran seperti ini, tapi tidak ada satupun anggota generasi muda dari suku naga yang berani mengejek Lindong. Mereka semua tahu betapa kuatnya Yansan itu, dan bahkan anggota generasi muda yang ada di tempat ini yang pernah bertarung dengan Yansan pasti akan segera menderita. Namun Lindong sebenarnya mampu memaksa Yansan untuk menggunakan armor naga api yang cemerlang. Hal ini sudah merupakan sebuah pencapaian yang cukup besar. Dan tiba-tiba saja Yuan Shin ketika melihat adegan ini, dia sedikit mengernyitkan dahinya sambil mengatakan, Lindong ini memang cukup kuat, namun masih ada celah dengan apa yang diceritakan oleh Paman Duan. Dan kenapa Tuan Kingxi itu sangat menghargai Lindong. Yan Feng yang berdiri di samping dari Yuan Shin, ketika mendengar ucapan dari gadis itu, dia hanya bisa meregangkan pinggangnya sambil mengatakan, lupakan saja, karena pertarungan ini akan segera berakhir. Pada saat semua orang merasa bahwa Lindong sebenarnya akan kalah di dalam pertarungan melawan Yansan ini, tiba-tiba saja Lindong segera tersenyum, dan dia kali ini mengatakan, karena kau sangat percaya diri, maka aku akan mematahkan kepercayaan dirimu ini. Yansan yang melayang di udara ketika mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya tersenyum dengan penuh ejekan sambil mengatakan, kau mengatakan bahwa dirimu bisa mematahkan armor naga api cemerlangku. Setelah mengatakan hal ini, Yansan pun segera tertawa karena dia merasa bahwa ucapan dari Lindong itu adalah sebuah lelucon. Yansan berpikir jika dirinya mengerahkan seluruh kekuatan di dalam baju naga besi ini, maka dirinya akan bisa sepenuhnya menerima pukulan dari seseorang yang berada di tahap samsara. Dengan memikirkan hal ini saja, apa yang bisa digunakan oleh Lindong untuk memecahkan armor naganya? Setelah Yansan mengatakan hal itu, semua anggota generasi muda suku naga yang ada di tempat ini, mereka semua juga langsung tertawa dan ada ekspresi geli setelah mereka menganggap bahwa Lindong melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun di sisi lain, mereka semua juga cukup penasaran untuk melihat teknik seperti apa yang akan digunakan Lindong demi bisa mematahkan armor naga api cemerlang yang bahkan membuat mereka semua merasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan armor milik Yansan. Di tengah alun-alun sendiri, Lindong hanya bisa tersenyum ketika dirinya ditertawakan oleh banyak orang yang ada di tempat ini, dan Lindong pun juga mengabaikan semua ejekan mereka. Detik berikutnya, tangan dari Lindong segera diulurkan ke arah depan, dan sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini telah berkumpul di ujung dua jari milik Lindong. Pada saat melihat hal ini, Yansan hanya bisa tertawa dengan keras. Lalu dia mengatakan,
Aku sangat tertarik untuk melihat bagaimana kamu akan menghancurkan armor nagaku. Setelah mengatakan hal ini, cahaya merah yang sangat menyilaukan segera menyebar dari dalam tubuh Yansan. Dan ini dalam sekejap saja menutupi langit dan bumi. Armor yang ada di tubuh Yansan semakin berkilauan. Dan detik berikutnya, samar-samar terlihat sedikit tembus pandang. Jika dilihat dengan jeli, hal ini tampak seperti kristal merah yang menyala dengan sangat indah. Lindong yang melihat hal itu tidak terkejut sama sekali, namun dia masih terfokus pada energi hitam dan juga energi petir yang telah muncul di ujung jarinya. Jejak kedua energi itu pun berputar-putar, dan hal ini berlanjut untuk beberapa detik sebelum pada akhirnya kedua jejak energi itu kini telah terlihat seperti cairan yang cukup kental. Jika seseorang bisa melihat dengan hati-hati, maka mereka akan bisa melihat dua simbol yang telah bercampur satu sama lain di dalam cairan hitam itu. Seluruh tawa penuh ejekan yang ada di alun-alun ini secara bertahap telah berubah menjadi keheningan. Banyak tatapan mata terlihat bingung dan merasa tidak yakin ketika melihat pada ujung jari Lindong yang kali ini terlihat tampak aneh. Namun mereka semua masih bisa mendeteksi riak yang sangat berbahaya dari kedua jari Lindong itu. Di sisi lain, Yansan sendiri ketika melihat hal ini, tatapan matanya juga telah berubah menjadi sangat serius. Dan Yansan segera mengeluarkan energi Yuan yang agung dari dalam tubuhnya. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi kesunyian. Detik berikutnya Lindong segera mengangkat kepalanya. Di dalam keheningan kali ini, cahaya petir dan juga cahaya hitam telah terlihat di dalam tatapan mata Lindong. Hal ini membuat penampilan dari Lindong terlihat cukup aneh. Lindong sekarang telah tersenyum ke arah Yansan, dan tiba-tiba saja tubuhnya segera menghilang, yang kemudian dia muncul di hadapan Yansan seperti hantu. Pada saat melihat hal ini, Yansan pun segera berteriak, "Penjaga api yang cemerlang!" Hanya dalam waktu yang sangat singkat, sebuah cahaya merah menyala dengan cukup terang, dan akhirnya hal itu berubah menjadi magma yang mulai mengalir ke bawah. Detik berikutnya, magma ini segera membeku dan menjadi patung naga magma yang telah melilit tubuh Yansan. Sisik-sisik dari patung ini telah berkedip, memberikan perasaan yang tangguh dan tidak bisa dihancurkan. Ketika melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong masih tetap terlihat acuh tidak acuh. Dan detik berikutnya, Lindong segera mendorong kedua jarinya ke arah depan. Pada saat itu, ruang yang ada di hadapan Lindong menjadi sangat terdistorsi. Sementara petir hitam yang ada di ujung jari Lindong ini telah langsung menuju pada patung naga. Ketika hal itu bersentuhan, sebuah cahaya gemerlap tampak meledak, dan semua penonton yang ada di tempat ini, mereka semua memusatkan perhatian pada titik sentuhan antara jari Lindong dan juga patung naga itu. Semua anggota generasi muda dari suku naga benar-benar tercengang ketika mereka semua bisa melihat bahwa jari Lindong sebenarnya bisa dengan mudah menembus patung naga milik Yansan. Dan tiba-tiba saja, krak, suara retakan pun terdengar, dan semua orang bisa melihat bahwa sebuah retakan kini telah menyebar di patung naga milik Yansan. Dan akhirnya hal itu benar-benar menghancurkan patung naga yang menjadi pelindung Yansan ini. Setelah runtuhnya patung naga itu, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa di dua ujung jari dari Lindong ada sebuah tetesan cairan berwarna petir hitam. Tetesan cairan ini dengan lembut mendarat di antara alis dari Yansan. Hanya dalam waktu singkat, armor naga milik Yansan yang awalnya terlihat sangat kuat kini telah berubah dan segera meleleh. Hal ini menciptakan sebuah lubang yang cukup besar. Jika Lindong sedikit saja menggerakkan jarinya ke arah depan, maka jari Lindong ini akan benar-benar menembus kepala dari Yansan. Namun pertarungan ini hanyalah sparring biasa, maka Lindong tidak akan pernah menggunakan gerakan pembunuh apapun. Semua orang yang ada di tempat ini tidak percaya bahwa tubuh fisik Yansan yang terlihat cukup tangguh itu sebenarnya tidak memiliki peluang apapun di hadapan dua jari aneh milik Lindong. Karena setelah bersentuhan dengan jari Lindong itu,
patung naga, dan juga armor naga api yang cemerlang langsung hancur begitu saja. Di tengah alun-alun ini sendiri, Yansan juga sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Dia juga menyadari bahwa sebenarnya dia telah kalah di dalam pertarungan ini. Jika sampai jari dari Lindong bergerak sedikit lagi, hal ini akan benar-benar menembus dahinya. Maka dari itu, Yansan tidak berani untuk membuat gerakan sedikit apapun. Tatapan mata dari Yansan sekarang telah dipenuhi dengan teror yang tidak bisa disembunyikan. Dia terdiam untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya pulih, lalu mengatakan, "Saudara Lindong, kau telah menang." Yansan benar-benar tidak tahu bagaimana caranya Lindong menghancurkan armor naga miliknya yang sangat kuat itu. Namun fakta dari pertarungan ini, Yansan berada di pihak yang kalah. Mendengar ucapan dari Yansan itu, Lindong segera tersenyum ramah. Dan kedua jari dari Lindong yang telah meneteskan cairan petir hitam kini telah berangsur-angsur kembali dalam kondisi normal. Selanjutnya, Lindong menarik tangannya dan dia menghela nafas dengan lega. Bagi seorang Lindong, melawan Yansan ini memang cukup sulit. Dan Lindong terpaksa harus menggunakan teknik terkuatnya untuk bisa mematahkan pertahanan dari armor naga milik Yansan. Dengan menggabungkan kekuatan dari dua batu simbol, sebenarnya hal ini telah membuat Lindong merasa cukup kelelahan. Sambil mengerutkan bibirnya, Lindong pun merasa sedikit tidak berdaya di dalam hati. Dan dia kali ini berkata pada Yansan, "Kekuatanku yang sebenarnya masih belum bisa mengimbangi kekuatanmu." Karena Lindong benar-benar menyadari bahwa kekuatan Yuannya hanya berada di tahap awal kematian mendalam, dan Yansan berada di tahap kematian mendalam tingkat sempurna. Hal ini memiliki celah yang cukup besar. Pada akhirnya, untuk benar-benar bisa mengalahkan Yansan, Lindong tidak hanya mengandalkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, tapi dia harus mengandalkan kekuatan yang lainnya. Pada saat melihat fakta bahwa Yansan telah mengakui kekalahannya di dalam pertarungan melawan Lindong, ekspresi di raut wajah Yan Feng saat ini telah berubah menjadi sangat serius. Sementara Yuan Xin juga terlihat sedikit emosional. Yan Feng pun lalu mengatakan, "Lindong, orang ini benar-benar menghancurkan pertahanan terkuat dari kakak Yansan." Sementara Yuan Xin hanya bisa menggelengkan kepalanya dan merasa tidak berdaya. Pada saat itu, dia juga telah bertarung melawan Yansan, dan Yansan pun juga mengeluarkan pertahanan terkuatnya seperti saat ini. Di dalam pertarungan itu sendiri, Yuan Xin harus mengeluarkan segala cara untuk bisa menghancurkan pertahanan milik Yansan. Tapi sekarang, Lindong bisa dengan mudah merusak pertahanan itu. Sambil tertawa pahit, Yan Feng pun kembali berkata, "Sepertinya evaluasi dari Tuan Kingxi itu memang cukup masuk akal. Dia adalah orang yang memiliki kebanggaan dan juga standar sangat tinggi. Kita berdua telah membuat kesalahan karena telah meremehkan Lindong ketika kita belum melihat kekuatan tempur yang sebenarnya." Di sisi lain, Yuan Qian pada saat ini melihat ke seluruh alun-alun yang telah berubah menjadi lebih tenang, dan Yuan Qian pun hanya bisa tersenyum. Para pemuda-pemuda suku naga yang awalnya angkuh, sekarang mereka terlihat cukup cengох dan kehilangan keangkuhannya ini. Yuan Qian sadar bahwa di dalam pertarungan ini telah memberikan banyak pelajaran bagi para anggota generasi muda suku naga, supaya mereka tidak terus-menerus menjadi orang yang sombong dan angkuh. Meskipun mereka berasal dari suku yang cukup hebat, tapi sebenarnya di atas mereka masih ada yang lebih hebat lagi. Maka dari itu, para anggota generasi muda suku naga ini tidak boleh hanya mengandalkan garis keturunan suku naga untuk benar-benar menjadi orang yang kuat. Yuan Qian pun saling bertukar pandang dengan beberapa tetua suku naga yang ada di sampingnya, dan dia saat ini mengatakan, sebenarnya saudara junior Lindong ini bisa menggunakan dua kekuatan dari batu simbol sampai tingkat seperti ini. Dia memang benar-benar luar biasa. Para tetua itu pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena Yuan Qian dan juga para tetua yang ada di tempat ini
mereka bisa menyadari bahwa kekuatan menakutkan yang ada di ujung jari Lindong itu sebenarnya adalah kekuatan yang telah dikeluarkan dengan menggunakan penggabungan dari batu pelahap dan juga batu petir. Lindong kali ini segera tersenyum ke arah Yansan sambil berkata, "Saudara Yansan, terima kasih banyak karena kamu telah mengizinkanku untuk mendapatkan kemenangan ini." Yansan hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Saudara Lindong, kau memang sangat kuat. Dan aku adalah orang yang buta karena tidak bisa melihat kekuatanmu yang sebenarnya." Setelah mengatakan hal ini, Yansan pun segera menangkupkan kedua tangannya pada Lindong. Meskipun Yansan kalah di dalam pertarungan ini, dia tidak sedikit pun merasa marah pada Lindong. Sebaliknya, dia malah memiliki kekaguman dengan seorang Lindong yang bisa mengalahkan dirinya, karena di tempat ini kekuatan adalah raja. Detik berikutnya Yansan pun berkata dengan Lindong, "Saudara Lindong, aku akan dengan senang hati menyerahkan tempat dari kolam transformasi naga kuno kepada dirimu." Mendengar kata-kata dari Yansan itu, Lindong hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Terima kasih banyak saudara Yansan." Dan kali ini Lindong memiliki kesan yang baik pada seorang Yansan. Meskipun awalnya dia cukup sombong dan angkuh, tapi sebenarnya dia adalah orang yang baik. Tidak lama kemudian Yuan Qian segera tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menuju tengah alun-alun bersama dengan para tetua. Yuan Qian pun lalu mengatakan, "Kalian semua benar-benar bocah dari suku naga yang nakal, yang selalu berkeliaran di udara dan jarang melakukan latihan." Para anggota generasi muda suku naga yang mendengar ucapan dari Yuan Qian, mereka hanya bisa tersenyum sambil menundukkan kepala mereka. Dan mereka semua menyadari bahwa selama ini anggota generasi muda suku naga telah bermalas-malasan untuk melakukan pelatihan. Namun setelah mereka melihat pertarungan antara Lindong dan juga Yansan, kali ini mereka berjanji pada diri mereka sendiri untuk giat di dalam melakukan pelatihan di masa depan. Detik berikutnya tatapan mata emas dari Yuan Qian melihat pada Lindong, Yuan Xin, dan juga Yan Feng. Hal ini dilakukan oleh Yuan Qian sambil mengatakan, "Karena hasilnya sudah keluar, maka kami akan membuka kolam transformasi naga kuno dalam 3 hari kemudian." Pada saat itu, Lindong, Yuan Xin, Yan Feng, kalian akan segera memasuki kolam transformasi naga kuno. Aku benar-benar ingin melihat tingkat tulang apa yang akan muncul dari kolam transformasi naga kuno kali ini. Mendengar ucapan dari Yuan Qian, Lindong sedikit terkejut karena dia tidak memiliki informasi seperti ini. Yang kemudian Lindong bertanya, apakah sebenarnya ada tingkatan yang berbeda dengan tulang naga ini? Mendengar kata-kata seperti itu dari Lindong, Yuan Qian pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, kolam transformasi naga kuno ini bisa melunakkan tulang seseorang, kemudian memperkuatnya hingga tingkat yang sangat kuat. Penguatan seperti ini juga dibagi menjadi tingkatan yang lebih lemah dan juga lebih tinggi. Biasanya, hal itu dibedakan menjadi tulang naga kelas atas, tulang naga kelas menengah, dan juga tulang naga kelas rendah. Dan tentu saja, tulang naga kelas atas ini bukanlah tulang naga yang terkuat, karena di atasnya masih ada sesuatu yang dikenal sebagai tulang naga kuno. Kedua nilai ini berada pada tingkat yang berbeda, dan hanya segelintir orang saja yang bisa mendapatkan tulang naga kuno. Mendengar penjelasan dari Yuan Qian, Lindong sedikit terkejut, namun dia benar-benar ingin tahu apa yang disebut dengan tulang naga kuno ini. Detik berikutnya, Yuan Qian kembali mengatakan, ketika Tuan Qingxi memasuki kolam transformasi naga kuno saat itu, tulang naga yang dia peroleh adalah tulang naga kuno. Baiklah, kalian semua harus kembali dan istirahat lebih dahulu, karena dalam waktu 3 hari, kita akan segera membuka kolam transformasi naga kuno. Setelah mengatakan hal ini, Yuan Qian pun melambaikan tangannya pada semua orang yang ada di tempat ini. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tiba-tiba saja ketika dia akan pergi beristirahat, dia segera ditarik oleh Yansan. Sambil tertawa lalu mengatakan, "Saudara Lindong, ayo kita pergi untuk bersenang-senang, karena ada banyak hal menyenangkan di suku naga ini." Melihat hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum tanpa daya, dan dia membiarkan Yansan menarik dirinya untuk berjalan-jalan di dalam suku naga ini. Segera setelah itu, banyak anggota generasi muda dari suku naga
yang sebenarnya tertarik pada Lindong. Mereka mulai berkerumun dan mengikuti kemanapun Lindong pergi. Yuan Qian tidak bisa menahan diri untuk tertawa ketika dia melihat pemandangan seperti ini. Setelah semua anggota generasi muda suku naga beserta dengan Lindong pergi dari tempat ini, salah seorang tetua tiba-tiba saja mengatakan, "Pemimpin suku, tulang naga kuno itu memang cukup kuat, tapi kamu sepertinya telah melupakan sesuatu." Yuan Qian pun sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Segera setelah itu, dia melihat pada tetua yang berbicara, lalu mengatakan, apakah sebenarnya tetua ini berbicara tentang tulang naga primal? Bahkan hal itu adalah tulang yang lebih langka daripada tulang naga kuno. Apakah kau sebenarnya percaya bahwa hal itu akan segera muncul? Tetua itu pun hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, karena hal ini memang tidak realistis. Kemunculan dari tulang naga kuno saja sudah sangat memuaskan, dan hal itu juga sangat sulit untuk diperoleh. Apalagi tulang naga primal yang merupakan satu-satunya tulang langka dari suku naga. Mereka tidak berharap banyak untuk bisa melihat tulang naga primal ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan bisa mendapatkan tulang naga kuno atau bahkan mendapatkan tulang naga primal yang merupakan tulang paling langka di dalam suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.